Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran itu banyak sekali macamnya. Yang pertama ada media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik. Kemudian yang kedua itu ada media 3 dimensi, yaitu model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, kemudian diorama. Kemudian yang ketiga itu ada media proyeksi, ada slide, film, strips, kemudian film OHP. Kemudian yang keempat juga bisa menggunakan media lingkungan. Media lingkungan itu contohnya kalau misalnya Anda mengajar menulis puisi, kemudian siswa disuruh keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar dan mencari ide, kemudian itu namanya menulis skripsi berbasis lingkungan ya. Itu juga bisa termasuk jenis-jenis dalam media pembelajaran. Kemudian bagaimana Anda nanti memilih kriteria media yang tepat? Yang tepat di sini adalah untuk Anda tentunya. Yang pertama itu guru perlu memiliki pemahaman media pengajaran, antara lain kriteria memilih dan menggunakan media pengajaran, menggunakan media sebagai alat bantu. Alat bantu ini sebagai alat bantu mengajar dan tindak lanjut penggunaan media dalam proses belajar siswa. Kemudian yang kedua, guru terampil menggunakan dan membuat media pengajaran sederhana untuk keperluan pengajaran, terutama media 2 dimensi atau gambar atau foto, serta penggunaan media proyeksi. Kemudian kriteria yang ketiga adalah keefektifan dalam menilai. Di sini menilai penggunaan media dalam proses pengajaran. Jadi, media di sini juga harus membantu guru untuk menyampaikan materi, membantu guru untuk menilai materi, dan syaratnya itu adalah guru terampil dan bisa menggunakan media tersebut. Dan ini ada menurut Nana Suyana, yang pertama adalah ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Jadi saat memilih media itu, media tersebut tepat dengan tujuan pengajaran yang dipilih oleh guru. Kemudian dukungannya terhadap isi bahan ajar atau yang disebut materi. Kemudian kemudahannya memperoleh media. Ya, jadi jangan mengada-ngada yang susah, malah nanti menyusahkan guru sendiri. Kemudian yang keempat, keterampilan guru menggunakannya. Tadi jangan sampai malah menyusahkan guru sendiri kalau guru tidak bisa menggunakan. Kemudian tersedia waktu untuk menggunakannya sesuai dengan taraf pikir siswa. Walaupun secanggih apapun, tapi siswa belum sampai ke media tersebut juga itu tidak akan efektif. Kemudian menurut Arsyad di sini media tersebut praktis, luwes, dan bertahan serta memiliki mutu teknis. Bertahan, jadi jangan sekali pakai itu malah boros, tidak efisien. Nah, memiliki kualitas dan mutu yang baik serta media seharusnya bersifat fleksibel dan dapat digunakan di mana-mana. Misalnya kalau Anda menggunakan media yang berat dari besi dan sebagainya, Anda membawa dari rumah ke sekolah susah. Kemudian misalnya Anda ada pelatihan di mana, mengajar di mana, dari sekolah ke sekolah yang lain atau ke tempat yang lain susah dibawa. Nah, itu bukan praktis atau fleksibel. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan multimedia untuk membuat media pembelajaran? Anda tahu kan, sekarang ini multimedia itu sudah berkembang pesat ya. Multimedia itu berupa grafik, teks, suara, video, dan animasi yang berkombinasi menjadi satu menggunakan komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan media itu, serta dilengkapi kemampuan bernavigasi, berinteraksi, berekreasi, dan berkomunikasi. Nah, kombinasi tersebut merupakan satu kesatuan yang dapat menyampaikan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Nah, Anda bisa lihat di sini adalah pembelajaran kuno itu masih menggunakan papan tulis ya, yang masih menggunakan alat tulis kapur itu. Mungkin Anda sudah tidak mengalaminya ya, kalau saya dulu masih mengalaminya. Jadi siswa itu disuruh menulis menggunakan kapur, nanti ada penghapusnya. Itu efek sampingnya sangat bahaya ya, bisa masuk ke paru-paru itu, karena kalau pas dihapus debunya juga, kemudian tangan juga kotor. Nanti biasanya setelah pelajaran atau menulis menggunakan kapur itu
siswa itu makan tanpa cuci tangan itu juga sangat berbahaya. Alhamdulillah kalau menurut saya sekarang sekolah sudah jarang sekali ada yang menggunakan ini. Nah, sekarang yang pembelajaran modern itu kita sudah touchscreen ya. Bahkan kalau kita lihat para pembawa berita itu juga sudah tidak manual lagi tapi menggunakan layar monitor seperti ini yang bisa touchscreen. Kemudian gambar-gambarnya juga lebih jelas, tulisannya lebih jelas, kemudian bergerak juga, dan ini sangat menarik ya. Tapi syaratnya di sini adalah guru harus terampil dan sekolah juga harus memadai seperti listrik dan alat-alat canggih tersebut. Nah, ini perbedaan pembelajaran kuno dan pembelajaran modern. Kemudian apa saja sih multimedia? Multimedia pun terus berkembang ya, seperti kita melihat CD, DVD itu juga sekarang sudah jarang sekali. Ini banyak sekali contohnya, bisa dilihat sendiri di sini. Dan multimedia itu berkembang terus dari tahun ke tahun, itu berkembang terus. Mungkin kalau dulu saya masih berhayal bahwa alat canggih itu hanya komputer seperti televisi, komputer cembung itu yang besar seperti televisi yang ada CPU-nya, tapi ternyata benda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan HP saya yang sekarang ini gitu ya. Jadi ternyata dulu kalau bayangan kita nanti ada komputer sebesar tangan, apa sih, masa iya komputer besar itu menjadi sebesar tangan? Tapi ternyata sekarang terwujud juga. Jadi yang namanya HP Android itu juga lumayan komputer ya, sebesar tangan juga kan itu. Nah, kita bisa melihat bahwa memang perkembangan multimedia itu setiap tahun pasti akan mengalami kemajuan. Nah, sekarang klasifikasi multimedia. Yang pertama adalah media berdasarkan jenisnya, yaitu media audio atau auditif. Nah, media audio ini adalah media yang bentuk sarana penyampai, pembawa, dan pengantar pesannya ditangkap melalui indera pendengar. Di antaranya itu adalah televisi, radio, MP3, tape recorder, piringan hitam, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi ke media visual, yaitu media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Artinya di sini media ini terfokus hanya penglihatan kita kan panca inderanya adalah mata ya. Nah, jenis media visual ini ada media gambar diam seperti film strip, kemudian film berangkai, kemudian slide, kemudian foto, gambar, lukisan, cetakan itu seperti buku, brosur, kemudian contoh surat, ini media visual ya. Ada pula jenis media yang menampilkan gambar bergerak seperti hanya film yang hanya slide bergerak saja itu. Kemudian komik, itu kalau misalnya Anda menggunakan media berupa komik atau koran, itu juga media visual. Kemudian media audiovisual, yaitu media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Artinya media ini didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual. Nah, media jenis audiovisual ini dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, audiovisual diam. Di sini film bingkai suara atau sound slide. Nah, kemudian film rangkai suara dan cetak suara. Nah, audio visual yang gerak di sini adalah film suara dan video kaset. Bisa dilihat banyak sekali contohnya ya. Nah, kemudian media yang berdasarkan daya liputnya. Media dengan daya liput luas dan serentak, penggunaan media ini tidak terbatas pada tempat dan ruang. Contoh di sini televisi dan radio. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat dalam penggunaannya di sini menggunakan ruang dan tempat yang tertutup dan gelap. Contoh yaitu film, kemudian sound, slide, kemudian dan film rangkai. Media untuk pengajaran individual, media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Yang termasuk dalam jenis media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer.
Kemudian ada media yang berdasarkan bahan pembuatannya, ada media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya sangat terjangkau. Selain itu, media ini juga mudah dibuat dan gampang digunakan. Ya seperti contoh membuat surat dinas begitu, hanya di print saja, atau misalnya contoh artikel berita gitu. Kemudian media kompleks, di sini bahan dan alat pembuatannya tergolong sulit dan harganya juga cukup mahal. Selain itu memerlukan keterampilan memadai untuk menggunakan media jenis ini. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah teknologi cetak. Cara untuk menghasilkan itu cara menghasilkan atau menyampaikan materi itu seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanik atau fotografis. Nah, kemudian ada teknologi audiovisual, yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanik, elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual, seperti proyeksi film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Kemudian ada teknologi berbasis komputer, cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Media ini menyimpan materi atau informasi dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Kemudian ada teknologi gabungan, cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh satu, yaitu komputer. Dan ini memang guru harus terampil ya. Nah, begitu teman-teman, silahkan disimak dulu, kemudian nanti di kolom komentar ada tugasnya ya, jangan lupa dilihat, nanti Anda bisa mengisi di kolom komentar tersebut. Terima kasih.